Hai, hari ini kakak akan melanjutkan video tentang peluang. Nah, yuk ikutin terus videonya, jangan kalian skip, supaya kalian semakin jelas dan semakin pintar. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang adalah perbandingan kejadian yang diamati dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Atau bila kita rumuskan, misalkan peluang kejadian A, maka kejadian A dibagi dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi atau dibagi dengan ruang sampel. Nah, contohnya yang pertama, 2 buah koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya keduanya angka, B. Muncul salah satunya gambar. Nah, di dalam mengerjakan peluang, kalian harus menentukan titik sampel dan ruang sampelnya. Untuk video menentukan titik sampel dan ruang sampel sudah ada di video kakak yang sebelumnya. Nah, kita tentuin dulu ya ruang sampelnya. Karena dia 2 buah koin, maka kakak punya keping pertama dan keping kedua. Di mana keping pertama terdiri dari angka dan gambar, keping kedua angka dan gambar. Kemudian kita hitung titik sampelnya, di mana muncul keduanya angka. Nah, ingat-ingat, rumus peluang A misalkan adalah kejadian A dibagi seluruh kejadian atau ruang sampelnya. Nah, kita tentuin dulu yang muncul keduanya angka, yaitu di bagian sini. Kita hitung ada berapa titik sampelnya. Ternyata muncul kejadian angka, keduanya angka, yaitu ada 1 per seluruh ruang sampel, yaitu 1/4. Selanjutnya, muncul salah satunya gambar. Maka, boleh angka dan gambar atau gambar dan angka. Peluang munculnya angka gambar atau gambar angka adalah ada berapa titik sampelnya? Ada 1, 2. Maka 2 per seluruh ruang sampelnya 4. Bila kita sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya, 3 mata uang dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul ketiganya gambar, muncul 2 angka dan 1 gambar, muncul paling sedikit 1 angka. Nah, kita selalu buat dulu ya ruang sampelnya. Nah, seperti ini ya ruang sampelnya. Nah, kita tinggal cek nih. Yang muncul ketiganya gambar. Jadi, kita harus cari yang gambar. Ada di sini. Jumlahnya adalah berapa? Cuman ada 1. Maka peluang muncul ketiganya gambar adalah 1 dibanding seluruh ruang sampelnya ya. 1 dibanding seluruh ruang sampelnya ada 8. Maka peluangnya adalah 1/8. Kemudian muncul 2 angka dan 1 gambar. Nah, kita cari dulu nih. Ini 3 angka. Di sini 2 angka, 1 gambar gitu ya. Kemudian ada lagi nih, 2 angka, 1 gambar. Kalau yang ini angka 1, gambarnya 2, jadi ini tidak termasuk ya. Kemudian yang ini, gambarnya 1, angkanya 2, ini termasuk. Kemudian yang ini angkanya 1, tidak termasuk. Angkanya 1, tidak termasuk. Maka peluangnya ada berapa? Titik sampelnya ada 3. Peluangnya adalah 3/8. Selanjutnya, bila muncul paling sedikit 1 angka. Bila paling sedikit 1 angka, maka muncul 2 angka. 3 angka juga termasuk. Ya, kita cari nih. 3 angka boleh, karena yang paling sedikit 1 ya. Kemudian ini juga boleh. Angka-angka gambar. Kemudian ini boleh. Yang gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka. Kita hitung dulu titik sampelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
maka peluang muncul paling sedikit satu angka adalah 7/8. Selanjutnya ya, Nina melemparkan sebuah dadu. Tentukan peluang muncul mata dadu ganjil. Yang kedua, peluang muncul mata dadu angka prima. Nah, kita buat dulu ya ruang sampelnya. Kalau sebuah dadu, maka kemungkinan yang muncul adalah 1, angka 2, angka 3, 4, 5, atau 6. Ini semua disebut ruang sampelnya. Nah, kemudian kita cari nih peluang munculnya mata dadu ganjil. Kita lihat di sini yang angka ganjilnya yang mana? Ada ini ya, 1, 3, dan 5. Maka jumlah titik sampel untuk mata dadu ganjilnya adalah 3. Nah, selanjutnya kita cari dulu mata dadu angka prima. Angka prima itu adalah 2, 3, dan 5. Sehingga jumlah titik sampelnya ada 3. Gitu ya. Nah, kita tinggal cari peluangnya. Peluang untuk mata dadu ganjil atau peluang yang A, titik sampelnya 3, dibagi seluruh ruang sampelnya ada 6. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian yang kedua, untuk mata dadu prima ya, jumlahnya adalah 3/6 sama dengan 1/2. Selanjutnya, 2 buah dadu hitam dan merah dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu hitam angka 5, muncul mata dadu dengan jumlah 6, muncul mata dadu dengan selisih 4, muncul mata dadu kembar, dan muncul mata dadu merah minimal berangka 3. Nah, kita buat nih ruang sampelnya dulu ya. Dadu pertama warnanya hitam, dadu yang kedua warnanya merah. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih mata dadu hitam yang angkanya 5. Ini ya. Jadi yang angkanya 5 ada di mana? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang mata dadu hitam angkanya 5 adalah 6/36. Sama dengan kita sederhanakan 1/6. Selanjutnya, mata dadu dengan jumlah 6. Artinya, mata dadu pertama dengan mata dadu kedua bila dijumlahkan angkanya menjadi 6. Kita lihat dulu ya. Misalkan di sini, kakak punya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, ini tidak memenuhi syarat. Kita cari dulu nih. Nah, coba misalkan ini. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Maka jumlah mata dadunya adalah 6. Kita cari yang lain ya. Kita cari satu persatu gitu ya. Di sini 2 dan 4. Kemudian 3 dan 3. 4,2 dan 5,1. Kita hitung berapa mata dadu yang jumlahnya 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka peluangnya adalah 5/36. Selanjutnya, untuk mata dadu dengan selisih 4. Selisih 4 itu artinya mata dadu pertama dikurangi mata dadu kedua hasilnya 4. Atau boleh sebaliknya, mata dadu yang kedua dikurangi mata dadu yang pertama. Kita cari dulu ya, yang selisihnya 4. Jadi bila dikurangi hasilnya 4. Kira-kira ada di sini. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Gitu ya. Ini 5 kurangi 1. Kemudian yang mana lagi? 6 dikurangi 2. Ya. Kemudian 5 dikurangi 1. Atau yang lain di sini, 6 dikurangi 2. Jadi mata dadu dengan selisih 4, titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4. Maka peluangnya adalah 4/36. Sama dengan 1/9. Selanjutnya, untuk mata dadu kembar artinya adalah angkanya sama. Kita cari ya angkanya sama yang dari sini nih. 1 dan 1.
2 dan 2, 3,3, 4 dan 4, 5,5 dan 6,6. Maka peluangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang mata dadu kembar adalah 6/36 atau 1/6. Selanjutnya, mata dadu merah minimal angkanya 3. Nah, kita cari nih yang berwarna merah di sini. Jadi karena minimal angkanya 3, maka di sini ikut semua nih. 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Sehingga peluangnya adalah 24/36 sama dengan 2/3. Selanjutnya, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan peluang, muncul sisi gambar, dan muncul angka ganjil pada dadu. Nah, kita lihat dulu ya, yang muncul sisi gambar. Nah, karena di sini munculnya angka, yang di sini sisi gambar. Maka yang memenuhi syarat titik sampelnya adalah yang bagian ini ya. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi 6/12. Maka peluangnya adalah 1/2. Selanjutnya, muncul angka ganjil pada dadu. Angka ganjil itu apa saja sih? Angka ganjil itu ada 1, 3, 5. Kita cari yang punya unsur angka-angka tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluangnya adalah 6/12 sama dengan 1/2. Selanjutnya, Cecilia memiliki kantong berisi 4 bola biru dan 6 bola merah. Ia mengambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya bola biru adalah, nah kita lihat dulu nih, jumlah bola biru. Banyaknya bola biru 4, maka NB gitu ya kakak singkat, biru B 4. Kemudian banyak bola merah 6, NM gitu ya 6. Nah, di dalam satu kantong itu totalnya ada berapa? Total bolanya ada 10, 6 ditambah 4. Maka ini dinamakan ruang sampelnya ya. Maka NS sama dengan 10. Nah, peluang terambilnya bola biru adalah 4/10 sama dengan 2/5. Selanjutnya, tentukan peluang terambilnya kartu bernomor 3 pada kartu bridge. Nah, kita lihat dulu nih. Banyak kartu bernomor 3 itu ada 4 ya. Ada yang bentuknya hati, keriting, kemudian yang bentuknya wajik gitu ya, diamond, dan ada yang bentuknya pohon gitu ya. Nah, sekarang maka jumlah kartu yang bernomor 3 adalah 4 gitu ya. Kemudian seluruh kartunya itu adalah ruang sampelnya adalah 52. Maka NS-nya 52. Peluangnya adalah 4/52. Kita sederhanakan menjadi 1/13. Nah, demikian penjelasan kakak tentang peluang. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Terus dukung channel ini ya. Semoga channel ini bermanfaat bagi kalian. Bye-bye.